Koneksi antar materi Modul 1-3 disusun oleh Rata Dewi, calon guru penggerak Angkatan 5, instansi SMA Negeri 87 Jakarta. Ditemani oleh pengajar praktik yaitu Ibu Heni Yunilda dan fasilitator kami yang bernama Ibu Aji Sarni. Satu, filosofi atau prinsip Ki Hajar Dewantoro. 1-2, nilai dan prinsip guru penggerak. 1-3, visi guru penggerak. Ki Hajar Dewantoro yang terkenal dengan 3 kata Ingarso Suntulodo, Ingma Diumangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Suntulodo maksudnya adalah guru harus bisa memberi teladan atau contoh, sehingga tujuan pembelajaran dan pelayanan bimbingan konseling yang diberikan dapat tercapai. Ingma Diumangunkarso artinya guru memiliki peranan penting untuk memberikan rangsangan atau stimulus agar tercipta prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran ataupun pelayanan. Tuturi Handayani artinya, seorang guru harus mampu menjadi pendorong, pengarah, dan sebagai motivator, sehingga mencapai tujuan pembelajaran dan pelayanan bimbingan dan konseling secara berkelanjut. Guru penggerak harus memiliki nilai-nilai seperti mandiri, reflektif, kolaborasi, inovatif, berpihak pada murid, sehingga guru penggerak bisa menjalankan perannya diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dengan menggunakan langkah Bagja dalam mencapai visi guru penggerak. Tujuannya adalah mencapai profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, mandiri, benarar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dalam melaksanakan nilai dan peran guru penggerak harus memiliki prinsip Ki Hajar Dewantoro dan menggunakan metode inquiry apresiatif, yaitu dimulai dengan visi yang akan melahirkan prakarsa perubahan. Terdiri dari 5 tahap, yaitu B. Buatlah pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali impian, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Tugas atau pertanyaan pada modul 1-3 koneksi antar materi adalah: apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Menurut saya, kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif adalah bahwa dalam mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka diperlukan adanya nilai dan peranan dari guru dengan berlandaskan atau berpedoman pada nilai-nilai atau filosofi atau prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu momong, among, dan ngemong. Kata inilah yang dikenal dengan Ingarso Suntulodo, Ingma Diumangunkarso,
dan tuturi handayani. Ketika guru melakukan peranannya tidak terlepas dari nilai-nilai yang dimulai dari dirinya, yaitu mandiri, reflektif, kolaborasi, inovatif, dan berpusat pada murid. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip KHD yang selalu mengingatkan kita pada orientasi, pada berpihak pada murid dalam menuntun mereka pada kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zamannya. Nilai-nilai yang dimiliki guru dengan tidak terlepas dari prinsip atau filosofi Ki Hajar Dewantoro merupakan kekuatan dalam melaksanakan peranannya sebagai pemimpin pelajaran, coach bagi guru lain, mewujudkan student agency, dan menciptakan atau bergabung pada komunitas praktisi. Guru dalam melaksanakan peranannya tersebut tentu mempunyai strategi atau cara atau teknik dalam mencapai visinya. Visi yang ditentukan adalah untuk menghasilkan prakarsa perubahan menuju terciptanya profil pelajar Pancasila. Agar prakarsa perubahan sesuai dan tepat mencapai tujuan, maka digunakan rancangan yang disebut inquiry apresiatif dengan 5 tahapan, yaitu dikenal dengan singkatan BAKJA. Inquiry apresiatif yaitu landasan berpikir dengan berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, suatu organisasi, dan dunia sekitarnya, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Atau inquiry apresiatif yaitu langkah perubahan yang berbasis pada kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan positif yang dimiliki pada diri murid, guru, manajemen sekolah, serta orang tua, bahkan kekuatan lingkungan masyarakat sekolah. Selanjutnya mencari cara tentang bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada dipertahankan bahkan dikembangkan. Peran pendidik atau guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, student agency, praktisi komunitas, harus mendasarkan pada nilai-nilai diri sebagai guru dan nilai atau prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru diantaranya adalah nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai yang dimiliki guru tersebut tentunya berasal dari landasan nilai atau prinsip filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpusat pada murid, ingat Sosuntuodo Imadium Mangunkarso, tuturi handayani, dituntun sesuai dengan kodrat alam dan zaman, memanusiakan manusia. Hasil pendidikan berupa budi pekerti yaitu berwujud kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta guru adalah pamong bagi siswanya. Guru dalam menjalankan nilai dan peranannya harus memiliki visi. Visi guru yaitu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Terwujudnya visi guru tersebut yaitu dengan dilakukan langkah prakarsa perubahan. Tindakan yang dilakukan yaitu melihat dan menemukan kekuatan-kekuatan yang selanjutnya digunakan dalam menyusun tindakan penyelidikan. Langkah inilah yang dinamakan inquiry apresiatif, terdiri dari 5 tahap, yaitu buatlah pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan aturlah eksekusi. Contoh BAKJA. Visi Ratna Dewi sebagai calon guru penggerak.
yaitu terwujudnya gerakan literasi sekolah yang mampu melahirkan murid berakhlak mulia, kreatif, mandiri, benaral kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. B. Buatlah pertanyaan. Apa yang harus dilakukan agar terwujudnya gerakan literasi sekolah bermakna sesuai dengan mereka merdeka belajar? Kedua, apa saja yang menjadi kriteria gerakan literasi sekolah bermakna sesuai dengan merdeka belajar? A. Ambil pelajaran. Siapa yang sudah menerapkan gerakan literasi sekolah bermakna sesuai dengan kurikulum merdeka? Kedua, bagaimana sih pelaksanaan gerakan literasi sekolah bermakna yang sesuai dengan merdeka belajar itu? G. Gali impian. Murid-murid seperti apakah yang terlahir dari gerakan literasi sekolah profil pelajar Pancasila? Kedua, cipta karya dan karsa seperti apa yang dapat dihasilkan oleh murid-murid berliterasi merdeka belajar? Jabarkan rencana. Langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh dan dilaksanakan untuk terciptanya gerakan sekolah bermakna sesuai merdeka belajar? Kedua, bagaimana mengukur keberhasilan gerakan literasi sekolah bermakna sesuai dengan merdeka belajar? Atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah bermakna sesuai merdeka belajar? Pelaksanaan tahap-tahap bagja tersebut harus dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh guru sebagai guru pembelajar, coach bagi guru lain, student, agensi, dan komunitas praktisi secara mandiri, berinisiatif dan bertanggung jawab, reflektif, rajin dan pandai merefleksi, inovatif, berkembang dan berpusat pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam semangat, salam sehat, selamat dunia akhirat. Terima kasih.